Belakangan ini iPhone 17 series ramai dibahas di media sosial karena harganya yang dianggap overpriced. Tapi uniknya, tetap banyak orang yang rela antri, nyicil, bahkan maksa beli buat jadi early user. Dan kenapa fenomena ini bisa terjadi di sekitar kita? Dan apakah tanggapan ekonomi Islam tentang konsumsi seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Ibrahim dengan nomor NIM 25104090031 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan membahas fenomena pre-order iPhone 17 series dan perspektifnya dalam ekonomi Islam. Menurut berita dari Liputan 6, iPhone 17 series resmi dijual di iBox Indonesia dengan harga yang terlalu tinggi di luar jangkauan harga global. Meskipun begitu, banyak warga-warga Indonesia yang rela mengantri demi mendapatkan pre-order iPhone 17 series ini. Bahkan mereka mengaku rela mengesampingkan kebutuhan lain demi membeli iPhone series terbaru ini. Menurut pandangan saya pribadi, fenomena ini bukan sekadar beli HP iPhone doang, tapi soal gaya hidup yang terlalu tinggi. Mereka ingin terlihat lebih keren, lebih up to date, dan lebih dihargai ketika mereka memakai iPhone 17 series terbaru ini. Atau bisa kita sebut juga dengan flexing. Masalahnya, mereka membeli iPhone ini bukan karena kebutuhan, tapi karena tekanan sosial atau bisa disebut juga dengan FOMO. Takut ketinggalan tren. Padahal kenyataannya fitur-fitur yang di dalam HP ini tidak semua kita pakai. Jadi kalau nggak dipakai semua, ya buat apa beli HP baru gitu. Lebih baik HP yang lama, kita pakai fitur-fiturnya daripada HP baru. Yang iPhone 17 ini kita jarang pakai. Kita pakai cuma buat flexing, buat pamer. Padahal kenyataannya di dalam HP ini fitur-fiturnya tidak akan kita pakai semua. Jadi apakah ini dorongan dari sendiri, atau dorongan kebutuhan, atau dorongan kemauan? Dalam ekonomi Islam, perilaku seperti ini itu punya aturan. Islam gak melarang umat muslim untuk beli barang-barang mewah dan mahal, seperti halnya iPhone. Tapi Islam melarang umat muslim untuk memiliki sifat israf dan tabzir, berlebih-lebihan, menghambur-hamburkan uang, dan membeli barang yang tidak ada manfaatnya bagi diri sendiri. 3 prinsip konsumsi Islam yang relevan di judul ini adalah diantaranya: 1. Kemaslahatan. Barang yang kita beli harus mempunyai manfaat bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Seperti halnya contoh tadi, kita membeli iPhone. Manfaat nggak buat kita? Kalau pekerjaan kita butuh performa yang lebih tinggi dari HP, itu termasuk maslahat. Tapi kalau kita beli cuma buat gengsi, biar terlihat keren di mata orang lain, mendingan gak usah beli. Dan simpen duitnya buat sedekah ataupun buat hal-hal yang positif lainnya. Yang kedua, itu kifayah. Membeli barang sesuai kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita A, ya kita belinya A. Kalau kita kebutuhannya B, belinya B. Jadi kalau kita mau beli HP sesuai kebutuhan kita, kalau HP yang lama masih bagus, masih nggak mendesak buat di-upgrade, masih layak buat dipakai sehari-hari, buat dipakai bekerja, buat dipakai apapun itu, berarti ganti HP IP bukan prioritas. Tapi kalau misalkan HP kita udah memang tidak layak untuk dipakai, lemot-lemotan, bahkan kadang sering mati, layarnya hancur, itu udah harus kita ganti. Tapi jangan sampai memaksa buat menguras kantong kita sampai kering. Yang ketiga, ada perilaku prioritas atau disebut juga fardiyat dan hajiat. Di dalam Islam ada 3 prioritas utama kebutuhan. Yang pertama primer, kedua sekunder, yang ketiga tersier. Nah, HP itu bisa masuk ke sekunder, tapi bisa menjadi primer tergantung kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita untuk produktivitas keseharian yang butuh performanya tinggi, bolehlah kita beli HP
yang performanya tinggi seperti iPhone. Tapi kalau kebutuhan kita ya menengah-menengah aja buat daily, buat kerja-kerja yang ringan, yang simple, ya pakai HP yang lama aja, nggak perlu ganti HP yang baru. Karena kalau kita mengikuti tren itu bisa jatuh dalam perilaku konsumtif yang berlebihan. Jadi maksud saya di sini adalah kita membeli sesuatu itu harus sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan kita memaksa untuk membeli yang lebih daripada apa yang kita butuhkan. Kita memaksa lebih yang di luar kemampuan kita memaksa beli yang di luar nalar kemampuan kita. Jadi kita terbebani gitu sama apa yang kita beli, apa yang kita gunakan uang itu untuk kita keluarkan. Jadi belilah kebutuhan sesuai dengan kebutuhan. Jangan sesuai kemauan, jangan sesuai hawa nafsu yang berlebihan. Yang dapat membuat kehidupan kita jadi tertekan, keuangan kita jadi habis, keuangan kita jadi menurun drastis karena kebutuhan kita yang satu sangat mahal. Perilaku iPhone 17 ini sebenarnya mengingatkan kita untuk berperilaku lebih bijak dalam mengambil keputusan sesuatu. Sebelum membeli apapun itu, coba tanya ke diri sendiri. Apakah ini berguna bagi saya untuk kedepannya? Apakah ini dapat meningkatkan kreativitas saya? Apakah ini dapat meningkatkan produktivitas saya? Dan apakah harga yang saya miliki sebanding dengan harga barang yang akan saya beli? Kalau kita hidup bisa mengontrol keinginan kita serta kebutuhan kita bisa hidup lebih hemat, lebih tenang, dan lebih dekat dengan prinsip ekonomi Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi iPhone 17 series ini adalah barang yang bagus untuk kita miliki. Tapi keputusan belinya tergantung pada diri kita masing-masing. Apakah kita mengikuti kebutuhan kita atau sekedar mengikuti tren yang ada di zaman sekarang. Saya Fakih, sekian ulasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.